Seorang perempuan di halte bis, karya Seno Gumira Aji Dharma. Sudah 10 tahun ia berdiri di sana, memandang ke sebelah kanan dengan mata berharap, menanti-nanti bis kota yang menyediakan satu kursi saja untuknya. Namun bis kota dengan satu kursi yang kosong itu tak pernah datang. Dari sebelah kanan selalu muncul bis kota yang sudah miring ke kiri karena penuh dan sesak dan begitu banyak orang bergelantungan pada kedua pintunya dan karenanya perempuan yang berdiri di halte itu tak mau naik. Semua orang di kanan dan kirinya juga selalu memandang ke arah yang sama. Begitu ada bis muncul di ujung jalan itu, wajah mereka menjadi tegang. Dan meskipun bis itu belum sampai di halte, mereka telah melesat serabutan, saling berebut tempat dengan kasar dan tanpa malu-malu. Mereka tak saling bercakap, tapi bersaing dengan ketat. Seinci tempat berpegang di pintu bis sudah cukup jadi alasan tersebut. Di halte itu, setiap saat orang-orang memandang ke kanan dengan wajah penuh harapan. Begitu juga perempuan itu. Aku mengenal perempuan itu 10 tahun yang lalu dalam kereta api malam yang berangkat dari daerah. Kereta api yang penuh dan sesak dan bau dan banyak pengemis, tapi masih menyediakan satu kursi untuk perempuan itu. Memandangnya sepintas, aku pun tahu ia merasa tersiksa. Ia berkali-kali mengusap keringat di dahinya dengan wajah menderita dan dari mulutnya terdengar nada semacam keluhan yang tidak begitu jelas. Barang-barangnya begitu banyak, koper-koper, kardus-kardus dengan ikatan tali rafia, tas-tas plastik, besek-besek, dan entah apa lagi. Apakah ia juga mau mengadu nasib di Jakarta? Setiap hari kereta api dan bis malam memuntahkan orang-orang yang berangkat dengan tujuan mengadu nasib. Seperti juga aku yang mengadu nasib sebagai pedagang keliling. Sepanjang malam kami tidak saling bercakap, namun ketika kereta api memasuki stasiun terakhir, aku membantu ia menurunkan barang-barangnya. Soalnya kasihan, ia begitu putih, ia begitu kurus, wajahnya begitu letih dan kulitnya begitu halus. Tentunya ia tak bisa mengangkat barang berat, tak biasa mencuci, dan mungkin tak biasa pergi sendiri. Kasihan. Aku mengangkatkan barang-barangnya sampai ke halte. Tujuannya kemana sih, Mbak? Priuk. Barang-barangnya banyak. Kenapa tidak naik taksi saja? Tidak apa-apa, saya mau naik bis saja, lebih murah. Aku ingin mengatakan, sulit sekali naik bis dengan barang sebanyak itu. Aku juga ingin meminjami uang, kalau ia memang tidak punya. Kalau terpaksa tidak dikembalikan, juga tidak apa-apa. Asal ia bisa selamat sampai tujuan. Namun wajahnya sudah menunjukkan isyarat tidak mau diganggu. Mungkin ia takut ditipu. Setiap orang asing selalu curiga kepada orang yang belum dikenalnya. Mungkin aku memang bertampang penipu yang bertebaran di Jakarta. Apa boleh buat? Kusalemi dia dan kami pun berpisah. Dari ujung jalan, aku masih menoleh kembali ke halte itu. Kulihat perempuan itu memandang ke arah kanan dengan mata penuh harapan, menunggu bis kota yang akan membawanya ke tempat tujuan. Di sekitarnya orang-orang juga memandang ke satu arah. Menanti-nanti bis kota yang akan datang dengan terseok-seok karena kebanyakan penumpang. Seminggu kemudian, aku lewat tempat itu lagi. Loh, Mbak kok masih di sini? Iya nih, habis tidak ada kursi yang kosong. Waduh Mbak, itu susah. Kalau Mbak mau naik bis kota, ya begitu. Tidak selalu ada kursi kosong. Itu biasa Mbak. Tapi saya tidak mau berdiri. Saya capek.
Saya tidak biasa naik bis kota. Saya harus mendapat bis kota dengan satu kursi saja yang kosong buat saya. Saya antar saja deh mbak, mau? Kita pakai taksi saja. Jangan. Jangan repot-repot. Saya mau naik bis kota saja, lebih murah. Taksi saya bayarin mbak, saya tidak apa-apa. Ia tidak menjawab. Matanya melotot. Lantas membuang muka. Ada bis kota datang, bis tingkat. Dari jauh sudah kelihatan miring ke kiri. Perempuan itu seperti mau beranjak, tapi tidak jadi. Tingkat atas penuh penumpang. Di bawah apalagi. Penumpang sampai berdesak di tangga. Kedua pintu bis dipenuhi dengan orang-orang yang bergelantungan. Karnetnya berteriak-teriak menyerukan nama-nama tempat tujuan dengan lantang. Orang-orang menyelusup masuk saling berdesakan. Masuk lagi ke dalam, geser. Masih banyak tempat, ayo pak, tolong geser pak. Ya itu yang baju merah, ayo geser dong, jangan mau menangis sendiri, ayo periuk masih kosong, tarik. Suara kernet itu segera ditelan gemuruh suara kota. Asap knalpot menyesaki udara dan matahari menyemprot tanpa rasa belas dan kasih. Wajah semua orang tampak buruk karena menyeringai kepanasan. Dahi, leher, dan punggung baju mereka berleleran keringat. Aku ingin mengatakan sesuatu lagi kepada perempuan itu, tapi tampaknya ia tidak memberi kesempatan. Aku tercengung. Sudah seminggu ia berada di tempat ini, menunggu bis kota dengan satu saja kursi yang kosong. Kulihat barang-barangnya masih bertumpuk. Kasihan sekali. Orang-orang di sekitar tidak ada yang peduli. Orang-orang yang mengempit map, orang-orang berseragam, orang-orang berjilbab, orang-orang berbaju bagus, orang-orang berminyak wangi dan berambut klimis. Orang-orang itu hanya memandang ke sebelah kanan dengan mata berharap, menanti-nanti bis kota yang akan membawa mereka ke tempat tujuan. Bis kota yang datang selalu miring ke kiri karena terlalu padat dan kedua pintunya dipenuhi oleh penumpang yang bergelayutan. Namun orang tetap saja menerobos masuk, menyelusup, menyikut, mendesak, mendongkel, mencari ruang kosong, sesempit apapun bagi dirinya sendiri. Setiap kali bis kota muncul dengan terseok-seok dan mengepulkan asap hitam dari ujung jalan, perempuan itu beranjak seperti mau ikut berdesak, berebut tempat, tapi tak pernah kesampaian. Ia memandang pintu yang dipenuhi oleh penumpang bergelayutan, memandang barang-barangnya, memandang ke balik jendela bis yang sebagian penumpangnya terkantuk lemas karena kekurangan oksigen. Ia tak jadi bergerak setiap kali bis itu berhenti 1-2 detik di halte. Itu mbak, bis ke Priuk. Cepatlah naik. Tidak, nanti saja. Tidak ada kursi yang kosong. Oh lah dalam Mbak Ayu. Sampai kapan kamu mau menunggu? Aku mulai berpikir perempuan yang sebenarnya lumayan cantik dan halus dan mulus itu agak kurang waras. Tak ada gunanya membuang waktu untuk dia. Aku pun pergi. Urusanku sendiri belum beres. Mbak, pakai taksi saja, lebih cepat. Aku berteriak sekali lagi, meski aku tahu tak ada pengaruhnya. Ia melihatku sebentar, seperti mencoba berpikir. Ia tidak menjawab apa-apa. Namun, aku juga tidak menunggu jawaban. Aku segera bergegas. Di ujung jalan, kusempatkan menengok sekali lagi. Ia masih di sana. Hari telah senja. Aku melangkah pergi dengan kenangan itu. Matahari merah yang besar dan membara tenggelam ke balik gedung-gedung bertingkat. Cahayanya yang kejinggaan, agak kekuningan, tapi masih juga kemerah-merahan, bergetar rebeling satan menggapai awan senja hari. Perempuan itu berdiri di sana bagai sosok sebuah patung memegang tas plastik. Rok dan rambutnya berkibar-kibar dipermainkan angin. Betapa sunyi ia di sana. Betapa sepi.
Orang-orang di sekitarnya mungkin mengenali perempuan itu, tapi mungkin juga tidak. Perhatian mereka terpancang ke arah kanan, menanti-nanti bis kota yang akan membawa mereka ke tempat tujuan. Lantas hari-hari pun berlalu. Meski tak selalu ingat, tetapi aku tak pernah bisa melupakan perempuan yang masih saja berdiri di halte bis itu. Setiap kali aku melihat perempuan lain membawa tas plastik, aku teringat perempuan itu kembali. Di Jakarta ini ternyata banyak juga perempuan-perempuan berpakaian lusuh menenteng tas plastik dengan wajah kuyup. Sebetulnya aku tak pernah terlalu peduli dengan perempuan-perempuan macam apapun. Namun semenjak perempuan di halte bis itu mengganggu pikiranku, aku kadang-kadang memperhatikan perempuan lain. Aku ingin tahu, apakah ada perempuan lain yang seperti itu? Ternyata memang banyak juga perempuan-perempuan menyandang tas plastik dengan pakaian lusuh dan wajah kuyup. Di dalam bis kota yang kosong, di tengah malam yang sunyi, kubiarkan angan-anganku bebas mengembara. Siapakah perempuan-perempuan lusuh dengan tas plastik dan wajah kuyup itu? Aku bagai melihat pelaku sandiwara yang muram. Di dalam bis kota yang kosong, dalam siraman cahaya yang berganti-ganti warna, aku berpikir tentang sekian juta orang yang tertidur pulas setelah didera kerja yang keras. Betapa hidup tampak begitu penting. 3 piring nasi sehari, 3 gelas kopi, 3 sisir pisang, dan setumpuk angan-angan. Alangkah mahalnya hidup. Kalau saja manusia tidak pernah lapar, kalau saja tidak ada yang dinamakan perut, makanan, hidup. Bis kotaku yang kosong melaju bagaikan perjalanan di alam mimpi. Gedung-gedung tinggi yang sunyi, lampu-lampu kota yang bagus, segera berkelebat di belakang menjadi masa lalu. Aku melihat diriku terpuruk di bangku paling belakang. Di kaca jendela yang kotor, aku melihat diriku yang asing. Siapakah dia yang ditelan galau jalanan? Siapakah dia? Sudah 10 tahun aku mengembara dari bis kota satu ke bis kota lain. Sudah 10 tahun aku memeras tenaga untuk satu saja kursi yang kosong. Bis kotaku melaju melewati halte tempat perempuan itu masih saja berdiri di sana, menanti satu saja kursi yang kosong. Sayang bis kotaku melaju di arah yang berlawanan. Ia masih berdiri seperti patung sambil memegang tas plastik dan rok lusuhnya melambai-lambai di tiup angin. Ia masih di sana, tapi ia pun segera berkelebat ditelan malam menjadi masa lalu bagiku. Aku teringat setiap perempuan yang aku kenal di setiap persinggahan. Memang aku ini cuma seorang pedagang keliling. Tak pernah menetap lama di suatu tempat. Selalu jatuh cinta, tapi tak pernah setia. Aku melakukan perjalanan keluar masuk desa, naik turun gunung, hilir mudik sungai, dan menyusuri pantai-pantai. Aku menjual barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari, maupun barang-barang impian kota besar, sekadar supaya bisa bertahan hidup. Aku tidak ingin kaya. Aku hanya ingin hidup. Aku ingin melihat banyak tempat. Aku ingin mendengar banyak suara. Aku ingin menghirup 1001 bau kehidupan. Alangkah mengerikannya terpenjara di suatu tempat. Alangkah menjemukannya. Alangkah memuakkan. Aku meski pindah tempat setiap saat, meski cuma selangkah. Tempat-tempat yang kulewati selalu menyenangkan, tapi aku tahu itu cuma kenangan. Dalam kenyataan, aku cuma menemukan orang-orang yang sakit jiwa. Di mana-mana selalu sama. Orang-orang yang menjadi gila karena kepentingan dirinya sendiri. Kupikir setiap orang pada dasarnya juga cuma seorang pedagang keliling. Selalu mengerjakan apa saja demi keuntungan dirinya sendiri. Hidup jadi sejumlah target dengan sejumlah takaran baku. Memuakkan sekali. Aku mau muntah. Apakah perempuan itu juga seorang pedagang keliling? Ya. Siapakah perempuan itu? Dari mana? Mau kemana?
Dalam hati aku bertanya-tanya dan mereka. Apakah ia seorang pecinta yang merana ditinggal kekasihnya? Apakah ia seorang istri yang frustrasi dan minggat karena suaminya main gila? Apakah ia seorang istri yang diceraikan karena tidak bisa punya anak lantas mengadu nasib di ibu kota? Apakah ia seorang ibu yang kehilangan anak karena suatu kecelakaan yang mengerikan? Apakah ia seorang perempuan yang setelah melahirkan bayi hubungan gelap lantas menyesal karena bayinya dibuang ke tong sampah? Apakah ia seorang perempuan yang kehilangan seluruh keluarganya dengan seketika dan kini hidup sebatang kara? Mungkin ia istri seseorang yang kaya raya dan sedang berpura-pura menjadi gila. Bukankah orang kaya kelakuannya terkadang aneh-aneh? Bukankah hidup ini kadang-kadang membosankan dan kita memerlukan kejutan-kejutan? Mungkin ia seorang artis tidak terkenal yang sedang membuktikan kemampuannya untuk memperdayakan semua orang. Mungkin saja perempuan itu sedang menunggu seseorang, entah siapa, sampai orang yang ditunggunya muncul entah sampai kapan. Mungkin pula perempuan ini benar-benar pasien rumah sakit jiwa yang lepas. Namun, ia punya otak untuk bertahan hidup di tempat itu sejak 10 tahun yang lalu. Entah apa lagi yang dijualnya setelah barang-barangnya habis ia tukarkan nasi bungkus. Apakah ia menyewakan tubuhnya? Ia bertubuh putih dan berwajah lumayan, dan di setiap halte bis selalu ada saja orang-orang iseng yang mau meniduri siapa saja yang berwajah lumayan, apalagi kalau semalam. Siapa dia? Dari mana? Mau kemana? Anak siapa? Berapakah saudaranya? Adakah orang-orang yang kehilangan dan mencari dia? Oh ladalah, betapa sebuah jalan hidup, betapa sebuah perjalanan. Aku masih meluncur di dalam bis kota yang kosong. Bis kotaku meluncur tanpa kernet dan tanpa supir. Aku merasa naik buruk. Aku masih teringat perempuan itu, yang pasti masih saja berdiri di halte bis sambil menengok ke arah kanan, menanti-nanti bis kota dengan satu saja kursi yang kosong. Sudah 10 tahun dia berdiri di sana. Sudah 10 tahun. Jakarta 1987.